Bang, kemarin kan Roy Suryo sudah mengajukan prapit dan akan diputus tanggal 7 mendatang, dan kemarin Roy Suryo juga bilang telah mengajukan prapit baru yang akan mulai sidang tanggal 10. Memang prosesnya seperti apa sih Bang, prapit itu? Apakah memang sudah harus menunggu putusan sidang atau memang seperti apa? Jadi yang namanya pra peradilan itu biasanya ya seorang tersangka ya dijadikan tersangka, ya proses mekanisme dari tersangkanya itu yang dilakukan oleh pihak penyidik ya tentunya ini ada segala sesuatu yang dirasa untuk ada yang tidak sesuai ya, ada yang tidak sesuai. Tapi kalau kita lihat mekanisme di sini, mekanisme yang berjalan ya, yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya, saya rasa semua sudah berjalan sesuai dengan SOP-nya. Kenapa? Karena memang mekanisme dari proses mulai dari penyelidikan, bahkan nanti proses tersangka itu sudah berjalan sesuai rules-nya. Kalau kita ngelihat ya, karena tidak ada yang menubruk aturan. Karena dua alat bukti cukup, saksi cukup, semua sudah dijalankan. Ya, mekanisme daripada yang sudah dijalankan ini tentunya merujuk kepada proses petersangkaan. Sehingga proses tersangkaan inilah yang tentunya ya seorang tersangka boleh aja punya hak untuk memprapitkan. Tapi apa yang dia prapitkan ya, dasar-dasarnya juga harus jelas gitu loh. Nggak serta-merta mau prapit tapi nggak tahu bagaimana memprapitkan dari orang-orang para pelaku pelayanan hukum ini, dalam hal ini pihak kepolisian yang sudah bekerja dan sudah melakukan sesuai dengan standar SOP-nya. Kalau kita lihat di sini sudah melalui proses yang namanya penyidikan, gelar perkara dan lain-lain. Nah, kalau memang ada tindakan-tindakan pihak penyidik yang dilakukan oleh penyidik, ya masih dalam taraf semua ya, masih taraf kondusif semua. Saya rasa ini suatu hal yang wajar, kecuali dia dipukulin, ya dalam hal proses pengambilannya dia dilakukan kekerasan dan lain-lain, itu menyimpang kan. Tapi kalau kita lihat di sini sih satu hal yang menurut kita pandangan kita ya, ini satu hal yang wajar. Karena proses hukum tuh begitu. Kalau nanti memang mau tahap 2 terus dirasa ada beberapa kelakuan atau tindakan-tindakan yang berulang, tentunya pihak kepolisian punya syarat lah, syarat objektif, syarat subjektif, formil dan material. 4 syarat ini yang tentunya sudah melalui analisa, melalui proses ya. Jadi menurut saya ya, pandangan saya ya sudah, kalau memang prosesnya seperti itu, saya rasa jalankan aja. Kan tidak juga melakukan satu tindakan yang membuat satu menyakiti atau apalagi kekerasan gitu kan, nggak ada itu seperti itu ya. Menurut saya begitu ya. Karena kalau di sidang pra peradilan itu sidang itu hakim dan panitera itu menunjuk hakim tunggal. Ya, itu diatur di dalam pasal 78 ayat 2, di mana hakim tunggal yang melakukan satu sidang pra peradilan. Di mana sidang pra peradilan ini nanti akan melihat dan menganalisa sebuah peristiwa, sebuah perjalanan, sebuah material daripada apa yang dilakukan oleh pihak penyidik, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi saya rasa kita lihat saja nanti apa yang dijadikan bukti, dijadikan satu perlawanan ada pra peradilan ini, apa yang dijadikan satu apa yang menjadi ketidaksesuaian tadi. Kalau hakim menilai ini satu hal yang wajar, saya rasa prapitnya pasti ditolak. Ya, gitu. Tapi sebaliknya kalau memang dia bisa buktiin dan memang ini menjadi kesalahan, saya rasa ini prapitnya diterima. Tapi saya rasa sih semua sudah sesuai dengan SOP. Polda Metro Jaya sudah lakukan sesuai dengan apa yang menjadi aturannya ya. Kalau kita lihat sama-sama nih, kayaknya menurut saya ini suatu hal yang lazim juga dilakukan oleh semua juga gitu. Jadi memang prosesnya aja ya. Gitu. Atau mungkin langkah ini untuk memperkuat prapit sebelumnya, Bang? Ya, bisa seperti itu mungkin. Itu bisa dikatakan seperti itu, tapi yang menjadi poin penting itu kan adalah nanti materialnya, gugatan pra peradilannya. Apakah gugatan ini terima atau enggak? Kan harus jelas.
kalau memang kita memberikan satu perlawanan atau memberikan satu sanggahan atau menolak semua yang disangkakan oleh pihak kepolisian, tentunya ini yang harus dibuktikan. Tapi kalau sesuai sudah buktinya juga yang Dr. Tifa sudah melakukan sidang juga di sini pra peradilan, saya rasa hal-hal yang dilakukan oleh Roy Suryo ini menurut saya sia-sia, gitu menurut saya. Jadi ya sudah buktikan saja, gitu kan sudah melalui perjalanan gitu. Untuk Prapit sendiri mungkin berapa kali kan ditambah Dr. Tifa pun sudah mulai sidang pertama kemarin. Iya, jadi apalagi ini kan satu contoh peradilan sudah berjalan. Gitu. Ini kan satu bagian peristiwa. Satu bagian kasus LP ini satu bagian peristiwa yang satu sudah melakukan sidang, yang satu pra peradilan. Terus sidang ini buktikan saja sebenarnya, ya kan? Tapi kan apa yang menjadi satu elemen pra peradilan itu diambil, itu kan haknya juga. Baik itu diterima atau ditolak itu nanti soal nanti. Tapi menurut pandangan kita ini hal yang menurut saya udah sampai di proses sidang begini, ya silakan aja kalau memang ternyata Prapitnya ditolak, ya dia bisa lepas dari proses tersangkanya. Tapi kalau nanti ditolak, tandanya dia lanjut kan gitu. Jadi itu sih memang pembuktian nanti dilihat seperti apa. Ada batas maksimal untuk mengajukan Prapit sebelum akhirnya melakukan sidang utama. Iya, sampai proses walaupun nanti proses mau dilimpahkan itu masih bisa proses Prapit. Jadi kalau nanti proses sidang ya biarkan aja, Prapit kan pasti berhenti kan, proses sidang nggak akan bisa jalan. Makanya Dr. Tifa duluan proses sidang kan. Jadi biarkan aja kalau memang nanti di Prapit ini berjalan kan, tapi kan sudah ada contoh. Jadi hukum itu kan berlakunya tidak berlaku surut, berlaku bagaimana peristiwa kejadian ini berjalan sesuai dengan apa adanya. Jadi ini kan bagian peristiwa antara Dr. Tifa dan Roy Suryo. Jadi kalaupun Dr. Tifa duluan sidang, ya, Roy Suryo melakukan Prapit, ya, sidang ini kan berjalan, pembuktian sudah jalan terus. Nah, biarkan Prapit ini adalah bagian dia menggunakan haknya untuk bisa melakukan Prapit. Tapi menurut pandangan kita ini hal yang menurut kita sia-sia karena hal ini sudah dibuktikan, diproses sampai perjalanan ini sudah berjalan. Jadi saya rasa biarkan ini bergulir. Kita lihat semua prosesnya, tandanya proses hukum kita hormati. Apa yang menjadi elemen perlawanan hukum dan meminta perlindungan hukum sekalipun apapun itu hak, karena yang namanya seorang tersangka terdakwa itu di mata hukum belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Berarti sah-sah saja ya? Sah-sah saja. Jadi silakan menggunakan elemen perlawanan hukum, elemen perlindungan hukum, semua dilakukan. Ya, seperti itu.